Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dan saya sendiri Sindari dan teman saya Raden Ayu Puspawati akan menjelaskan akad murobaha. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian akad murobaha. Murobaha itu sendiri adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Yang membedakan murobaha dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu harga pokok barang tersebut dan berapa keuntungan yang dia inginkan. Baiklah, selanjutnya tentang karakteristik akad murobaha. Yang pertama, proses pengadaan barang murobaha harus dilakukan oleh penjual. Jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, maka proses akad jual beli murobaha dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik penjual. Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murobaha jika akad murobaha telah disepakati. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka yang di awal akad. Jika dari awal akad tidak mengaturnya, maka diskon itu menjadi hak penjual. Dalam PSAK nomor 102 paragraf 11 menjelaskan tentang diskon yang terkait dengan pembelian barang, yaitu meliputi yang pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Yang kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Cara pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh. Untuk merubah tangguh, pembayaran dilakukan secara tangguh. Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditentukan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi potongan yang diberikan ini tidak dijanjikan dari awal akad. Jika pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatannya, kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai. Apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberikan keringanan. Keringanan dapat berupa menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan objek murobaha kepada pihak lain, atau melakukan restrukturisasi piutang. Restrukturisasi piutang bisa dalam bentuk memberi potongan sisa tagihan sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil. Yang kedua, melakukan penjadwalan ulang di mana jumlah tagihan yang tersisa tetap tidak boleh ditambah, dan perpanjangan masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga besarnya angsuran menjadi lebih kecil. Yang ketiga, mengkonversi akad murobaha dengan cara menjual objek murobaha kepada penjual sesuai dengan nilai pasar. Kemudian dari uang yang tersisa itu dapat melunasi sisa tagihannya. Dalam penjualan tidak tunai atau tangguh, sebaiknya dibuatkan kontrak atau perjanjian secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang, dan lain sebagainya. Untuk menghindari risiko, penjual dapat meminta jaminan. Selanjutnya, jenis akad murobaha. Ada dua jenis murobaha. Yang pertama, murobaha dengan pesanan, dan kedua, murobaha tanpa pesanan. Murobaha dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pesanan dari pembeli. Murobaha jenis ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesanannya. Selanjutnya yaitu murobaha tanpa pesanan. Murobaha jenis ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembeliannya. Berikut ini adalah skema dari murobaha dengan pesanan. Nah, yang ini skema dari murobaha tanpa pesanan. Baiklah, selanjutnya adalah dasar syariah. Sumber hukum akad murobaha ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini adalah yang berdasarkan Al-Quran dan yang ini berdasarkan hadis. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raden Ayu Puspawati.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang rukun jual beli. Rukun jual beli mencakup 3, yaitu pelaku terdiri pembeli dan penjual. Yang kedua, objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya, ketentuan syariah. Ada pelaku, yaitu pelaku terdiri dari ada penjual dan pembeli, cakap hukum atau berakal dan dapat membedakan. Yang ketiga, akad anak kecil dapat dikatakan sah apabila walinya memberi izin. Yang kedua, objek jual beli harus memenuhi. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. Yang kedua, barang dimiliki oleh penjual. Yang ketiga, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang keempat, barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas. Yang kelima, barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas. Yang keenam, harga barang tersebut jelas. Yang ketujuh, barang secara fisik ada di tangan penjual. Ijab kabul. Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pada saat perolehan aset murabaha diakui sebagai presiden sebesar biaya perolehan. Akunnya yaitu di di debit aset murabaha, di kredit ada kas. Yang kedua, jika terjadi penurunan nilai untuk murabaha pesanan mengikat akan ditanggung penjual. Dengan jurnal, di debit ada beban, pada aset murabaha di kredit. Yang ketiga, jika terjadi penurunan nilai untuk murabaha pesanan tidak mengikat, yaitu jurnalnya di debit ada kerugian, di kredit ada aset murabaha. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabaha, maka yang pertama akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabaha jika terjadi sebelum akad murabaha. Dengan jurnal, aset murabaha di debit, pada kas di kredit. Yang kedua, menjadi kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabaha dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Dengan jurnal, di debit ada kas, pada utang di kredit. Yang ketiga, menjadi tambahan keuntungan murabaha jika terjadi setelah akad murabaha dan sesuai akad menjadi hak penjual. Di debit ada kas dan di kredit ada keuntungan murabaha. Yang keempat, pendapatan operasi lain. Jika terjadi setelah akad murabaha tidak diperjanjikan sebelum akad, maka akunnya yaitu kas pada pendapatan operasional. Saat akad murabaha, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir laporan keuangan, piutang murabaha dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi atau sama dengan akuntansi konvensional. Dengan jurnal, beban piutang tak tertagih, pada penyisihan piutang tak tertagih. Keuntungan murabaha diakui jika pada saat terjadinya akad murabaha dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabaha tidak melebihi 1 periode, laporan keuangan dapat langsung diakui. Dengan jurnal, di debit ada kas, piutang, pada aset murabaha dan keuntungan. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual. Yang kedua, lanjutan yang tadi. Namun apabila lebih dari 1 periode, maka keuntungan diakui saat penyerahan aset murabaha dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, jurnal sama dengan butir A tadi. Yang kedua, diakui secara profesional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabaha. Dengan jurnal, pada saat penjualan kredit dilakukan, yaitu debit piutang murabaha pada aset murabaha dan pada keuntungan tangguhan. Yang kedua, pada saat penerimaan angsuran, di debit ada kas pada piutang murabaha, lalu di bawahnya ada debit keuntungan tangguhan dan di kredit ada keuntungan murabaha. Yang ketiga, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabaha berhasil ditagih. Dicatat dengan cara yang sama pada poin yang kedua, hanya saja jurnal pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih. Pelunasan piutang murabaha diberikan pada saat pelunasan diakui sebagai pengurang keuntungan murabaha dan dapat dilakukan dengan cara diberikan pada saat pelunasan, dapat dicatat dengan jurnal, debit, kas, dan debit keuntungan ditangguhkan pada piutang murabaha dan pada keuntungan murabaha. Lalu yang kedua, memberikan setelah pelunasan atau penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan pada pembeli dengan jurnal. Pada saat penerimaan piutang dari pembeli, yaitu di debit ada kas dan di debit ada keuntungan ditangguhkan, pada di kredit ada piutang murabaha dan ada keuntungan murabaha. Pada saat pengembalian kepada pembeli, jurnalnya yaitu di debit ada keuntungan murabaha, pada kas. Jika potongan diberikan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran pembeli, diakui sebagai beban. Dengan jurnal, kas, di debit ada kas, lalu keuntungan ditangguhkan, lalu beban, pada piutang murabaha dan keuntungan murabaha. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan, yaitu dana kebajikan kas di debit, pada dana kebajikan pendapatan denda di kredit. Pengakuan dan pengukuran uang muka. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan pada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka, yaitu yang pertama, penerimaan uang muka dari pembeli.
yaitu di debit ada kas dan di kredit ada utang lain uang muka murabaha. Yang kedua, apabila murabaha jadi dilaksanakan, jurnalnya yaitu di debit ada utang lain uang muka murabaha pada piutang murabaha. Dan lalu sehingga untuk penentuan margin keuntungan berdasarkan atas nilai piutang, harga jual pada pembeli setelah dikurangi uang muka. Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli, yaitu mencatat dengan jurnal utang lain uang muka murabaha pada pendapatan operasional dan kas atau utang. Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya, yaitu jurnalnya kas di debit, utang lain uang muka murabaha di debit pada pendapatan operasional di kredit. Pesanan dibatalkan dan perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan. Mencatat dengan jurnal utang lain uang muka murabaha di debit pada pendapatan operasional. Penyajian, piutang murabaha disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Saldo, piutang murabaha dikurangi penyisian kerugian piutang, pengurang murabaha tangguhkan disajikan sebagai pengurang. Pengungkapan, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha tapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabaha. Yang kedua, janji pemesanan dalam murabaha berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabaha diakui sebesar biaya perolehan murabaha tunai. Dicatat dengan jurnal aset di debit dan pada kas di kredit. Hutang yang timbul dari transaksi murabaha tangguh diakui sebagai hutang murabaha sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan. Aset antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabaha tangguhan. Dengan jurnal, di debit ada aset dan ada beban murabaha tangguhan pada utang murabaha di kredit. Akuntansi untuk pembeli. Jika ada uang muka, pencatatan jurnalnya itu di debit ada uang muka pada kas di kredit, lalu di debit ada aset dan beban murabaha tangguhan pada uang muka dan utang murabaha. Selanjutnya, potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai kerugian, yaitu yang di debit ada kas dan di debit ada kerugian serta pada uang muka di kredit. Beban murabaha tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabaha. Jurnal utang murabaha di debit dan kas di kredit serta beban di debit dan pada beban murabaha tangguhan di kredit. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabaha diperlakukan sebagai pengurang beban murabaha tangguhan. Jurnal diskon pembelian yang diterima setelah akad murabaha yaitu di debit ada kas pada beban murabaha tangguhan. Jurnal potongan pelunasan dan potongan hutang murabaha. Di debit ada utang murabaha, beban dan pada kas dan beban murabaha tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian, yaitu kerugian pada kas atau utang. Selanjutnya, penyajian beban murabaha tangguhan disajikan sebagai pengurang kontrak akun atau utang murabaha. Lalu pengungkapan, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha tapi tidak terbatas pada yang pertama nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabaha, yang kedua jangka waktu murabaha tangguh, yang ketiga pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, itulah materi tentang akad murabaha. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.